kelompok tani yang mendapatkan bibit sawit program IP 3K dari Bupati Sekarau kemarin. Kecamatan Dekan Hilir, yang terhormat Babinsa Desa Semadu, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Kepala Desa Semadu beserta jajarannya, yang terhormat Temenggung Desa Semadu, Temenggung Pak ya, beserta Ketua Adat, Bidang, tenaga kesehatan yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, baik yang ada jabatan maupun yang tidak jabatan yang berbahagia. Teman-teman, saya sapa kita semua dengan selamat pagi menjelang siang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuromin Kasaruga Basengat Kadiwata. Harus. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan setidaknya 4 hal dalam pengantar Musdes penyusunan RKPDes tahun 2024 ini. Yang pertama, seperti biasanya saya ingin menyampaikan bahwa mengapa penting kita berpartisipasi dalam Musdes Perencanaan Pembangunan Desa. Yang kedua, ingin menyampaikan arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024, kemudian menegaskan kembali terkait dengan surat edaran Bupati Sekarau tentang percepatan penurunan stunting. Nah, yang Musdes akan ikut dengan tata cara maupun siklus bagaimana cara kita menyusun dokumen-dokumen RKPDes. Saya mulai dengan Musdes ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, Musdes ini Pak Kasih dan Kepala Desa. Mengapa Musdes ini selalu kita laksanakan setiap tahun? Karena ini adalah perintah regulasi, perintah peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diturunkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Siklus perencanaan desa menurut kedua regulasi pelaksana dari PP 43 tahun 2014 yang sudah 3 kali berubah, terakhir dengan PP 11 tahun 2019. Jadi dimulai pada bulan Juni sampai dengan September, itu siklusnya. Seperti biasanya dalam siklus perencanaan pembangunan desa, kita melalui setidaknya 2 kali Musdes. Yang pertama adalah Musdes penyusunan RKPDes, di mana akan ditetapkan bagaimana tata cara penyusunan RKPDes, bagaimana pengambilan usulan dari masyarakat, hingga nanti setelah rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes itu selesai disusun, kita akan bertemu lagi dalam Musrenbang Desa untuk melakukan pembahasan tentang rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Nah, Musdes ini penting. Mengapa penting? Karena dalam perencanaan pembangunan desa, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Desa tahun 2014 menyatakan bahwa peraturan desa tentang RPJM Des dan RKPDes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa. Itu sebabnya kita mesti berkumpul di sini untuk melaksanakan Musdes, dan berikutnya akan hadir dalam Musrenbang Desa. Pada kesempatan Musdes ini juga menjadi forum tertinggi permusyawaratan di desa, di mana kita semua masyarakat, semua elemen masyarakat, tanpa terkecuali baik itu yang ada di kewenangan desa maupun bukan kewenangan desa seperti nakes dan bidan misalnya, kepala sekolah mulai dari SD sampai SMA, kita diminta untuk terlibat aktif
dalam proses perencanaan desa ini, dan kita berpartisipasi seperti apa arah kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di desa kita ini, Desa Semadu. Kira-kira seperti itu mengapa kita harus musdes. Jadi kami berharap ya jangan bosan-bosan. Saya pernah ada di dalam musdes, pernah ada yang bilang dan saya sudah tugas di sini 19 tahun. Usulan saya tidak pernah didengar. Iya. Tapi kita mesti tetap mengusulkan. Jangan-jangan ke depannya kita didengar. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengusulkan. Nah, terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan desa, kita melakukan harmonisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Mengapa diharmonisasi? Mestinya kami sebagai pendamping desa kami tetap tegak lurus menggunakan Peraturan Menteri Desa. Tetapi ada beberapa kelemahan yang masih kita hadapi. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020, rancangan RKP Desa, perencanaan pembangunan desa ke depan itu memperhatikan rekomendasi-rekomendasi di dalam sistem informasi desa. Nah, di mana sistem informasi desa itu didapatkan melalui entry data pada dashboard SDGs. Jadi dashboard SDGs. Nah, kita pernah melakukan pengambilan data SDGs pada tahun 2020 ya. 2020 pada 2021 ya. Nah, harusnya data SDGs itu kita update sesuai dengan rekomendasi itu 2 kali dalam 1 tahun. Nah, karena tidak update, kemungkinan data 2021 tidak akan sesuai dengan data tahun 2023. Itu yang satu. Yang kedua, mungkin pada saat data SDGs kita entry datanya masih dalam tataran normatif. Dalam tataran normatif mengapa? Karena banyak yang kita masih enggan mengakui kita punya ternak berapa, punya penghasilan berapa. Itu menjadi persoalan tersendiri di dalam data yang dikumpulkan Kementerian Desa. Yang ketiga, mungkin masih ada data SDGs yang belum selesai pengikutannya. Sudah selesai kan sini? Belum? Masih? Nah, itu membuat kita tidak bisa menggunakan Permen Desa Nomor 21 Tahun 2020 secara maksimal. Oleh sebab itu, musdes ini diperlukan untuk menentukan arah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah desa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dengan adanya harmonisasi Permendagri 114 2014 dan Permen Desa Nomor 21 Tahun 2020, maka urutan penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2024 dimulai dengan Musdes Perencanaan Pembangunan Desa yang kita lakukan pada hari ini. Musdes penyusunan rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Yang kedua, nanti akan ditunjuk oleh kepala desa tim penyusun RKP desa. Itu boleh dari 7 ya, mulai dari 7 sampai 11. Terserah kita mau optimalnya di mana. Jadi boleh minimal 7 orang, maksimal 11 orang. Itu ya. Tahapan yang ketiganya, setelah tim penyusun RKPDes ditunjuk, maka tim penyusun RKPDes diminta untuk menyelaraskan program dan kegiatan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi dan pemerintah pusat yang masuk ke desa baik tahun 2023 yang akan dikerjakan maupun rencana di tahun 2024. Nah, itu yang sudah disampaikan Pak Kades tadi, bahwa sudah mengirim proposal ke banyak pihak untuk menyediakan kegiatan ataupun pembangunan di Desa Semadu ini. Nah, termasuklah di tahun 2023 walaupun hanya satu kelompok tani yang mendapatkan bibit sawit program IP 3K
dari Bupati Skadau kemarin. Nah, kita berharap itu terus di follow up, kita memberikan usulan lebih banyak, kita kawal benar-benar melalui Musdes di desa dan Musrenbang di kecamatan untuk program dan kegiatan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang masuk ke desa. Itu fungsi kita di dalam siklus perencanaan desa. Tapi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan apakah kita akan mengajukan ini kemana. Nanti tim penyusun RKPDS lah yang akan mengarahkan apakah akan diskusi dalam rancangan RKP desa atau daftar usulan RKP desa untuk diajukan ke pemerintah pada level yang berikut. Tahapan yang keempat dari harmonisasi yaitu pencermatan ulang RPJM Desa Semadu tahun 2020-2026 kita salah. Itu tahapan yang keempat. Jadi tim penyusun RKP Desa silakan buka kembali RPJM Desa periode sekarang, yang mana yang menjadi visinya menjadi program prioritas Kades, silakan dieksekusi yang tentunya harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Itu tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima, setelah dokumen rancangan RKP Desa lengkap disusun, udah dibuatkan perakiraan biayanya berapa, dan sudah dipilah yang mana usulan daftar usulan Bapak Ibu yang masuk dalam rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa sudah dipilah oleh tim penyusun RKP Desa dan diajukan kepada pemerintah desa melalui KAUR Perencanaan dan Tata Usaha dan Umum. Nanti pemerintah desa akan meminta jadwal dilaksanakannya musrenbang desa di Desa Semadu ini ke kecamatan. Nah, itu yang disampaikan oleh Kasih Bang kita tadi, bahwa Pak Camat akan hadir di dalam musrenbang. Mengapa akan hadir? Karena mereka akan mendengarkan daftar usulan masyarakat yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah, baik kabupaten provinsi maupun kepada pemerintah pusat. Di situ fungsinya. Jadi output dari siklus perencanaan desa ada dua. Ada yang pertama adalah rancangan RKP Desa yang akan dieksekusi melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang kedua adalah daftar usulan RKP Desa yang akan kita lanjutkan dan kita kawal pada musrenbang RKPD Kabupaten Skadau di kecamatan pada bulan Februari. Nah, itu nanti leading sektornya di kecamatan adalah Kasih Bang Pak Agus yang akan mengurusnya, merekapnya dan menindaklanjutinya ke kabupaten. Itu tahapan yang kelima. Tahapan berikutnya setelah kita musrenbang desa, di dalam musrenbang desa pasti akan ada klarifikasi sehingga menghasilkan rekomendasi perbaikan dokumen RKP Desa. Nah, setelah dilakukan perbaikan dokumen RKP Desa, barulah disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD, ditetapkan dengan peraturan desa menjadi peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa tahun 2024. Itu yang ada di desa. Tugas tim penyusun RKP Desa sampai di situ. Apabila sudah ditetapkan dengan peraturan desa, selesailah sudah tugas tim penyusun RKP Desa. Jadi kita perbaiki ya. Jadi tugas tim penyusun RKP Desa nanti, siapa yang ditunjuk menjadi tim penyusun RKP Desa, kawallah hal itu sampai selesai musrenbang dan sampai menjadi dokumen untuk ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, di dalam Permen Desa nomor 21 tahun 2020, penetapan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa itu ditetapkan melalui Musdes. Tetapi di dalam Permendagri 114 tahun 2014 tidak menyebutkan. Nah, terkait dengan penetapan ini, kami sebagai pendamping desa mengembalikan kepada kepala desa bersama BPD mau seperti apa. Apakah mau cukup rapat antara Kades dan BPD atau mau Musdes.
karena ini tergantung dengan kesiapan anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Itu siklus penyusunan perencanaan desa dan mengapa musdes penting. Berikutnya saya ingin masuk ke yang kedua, yaitu tentang arah kebijakan penggunaan dana desa di tahun 2024. Mengapa saya menyampaikan arah kebijakan penggunaan dana desa di tahun 2024? Mengapa masih menyebutnya sebagai arah? Karena sampai hari ini kami pendamping ataupun pihak lain belum menerima salinan tentang peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Tetapi arah kebijakan penggunaan dana desa tahun 2024 itu sudah dirumuskan oleh Kementerian Desa yang informasinya sudah kita terima. Nanti kalau peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa 2024 sudah tersedia, sebelum musrentan desa dilaksanakan akan kami sampaikan, teruskan kepada pemerintah desa untuk dilanjutkan kepada tim penyusun RKP desa agar penyusunan RKP desa tahun 2024 memperhatikan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Nah, arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim. Pengentasan kemiskinan ekstrim ini sudah 2 tahun berturut muncul, tahun lalu juga muncul dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Nah, di tahun 2024 arah kebijakannya ada pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu yang pertama. Yang kedua, arah kebijakannya adalah intervensi percepatan eliminasi TBC. Jadi kalau ada warga kita yang terindikasi atau mengidap TBC, silakan dilaporkan kepada pemerintah desa, kemudian mungkin di follow up oleh tenaga kesehatan. Kira-kira seperti itu. Untuk pengobatan TBC, apabila kita melalui jalur pemerintah itu gratis, obatnya 6 bulan itu gratis. Tapi kalau yang udah ada relapse, ada menyediakan suntik bayar. Suntik, ada suntik, cuma agak susah yang suntik. Tapi rata-rata kita menggunakan pengobatan secara kontinu, secara terus-menerus berkelanjutan selama 6 bulan. Itu yang saya tahu tentang eliminasi TBC. Lalu arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang ketiga yaitu tentang ketahanan pangan nabati dan hewani. Nah, ketahanan pangan nabati dan hewani ini sepertinya agak berbeda dengan tahun 2023 dan tahun 2022. Kalau tahun 2023 dan tahun 2022 yang jelas bagaimana masyarakat bisa mendapat tambahan gizi. Nah, di tahun 2024 sepertinya akan terintegrasi dengan penanganan dan pencegahan stunting. Jadi kemungkinan ketahanan pangan di tahun 2024 akan mengarah kepada para balita yang berisiko stunting atau ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting. Oke, nanti mungkin Bu Bina lebih pas. Kalau saya ini kan hanya mencomot pengetahuan yang ada dan menyampaikan secara umum kepada kita. Lalu arah prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 yang keempat yaitu pencegahan narkoba. Yang kelima adalah penurunan stunting. Jadi tahun 2024 isu tentang stunting pasti masih hangat dan masih gencar-gencar diturunkan oleh pemerintah dengan berbagai program. Yang kelima, arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang keenam adalah dana operasional pemerintah desa yang 3% dari total dana desa tahun 2024. Lalu arah kebijakan yang ketujuh adalah optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Nah, jadi kalau ada anggota masyarakat kita yang kurang mampu bisa mengajukan BPJS PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, tentu melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu diajukan melalui pemerintah desa teruskan ke kecamatan. Sehingga
diverifikasi mungkin di tingkat kabupaten, hasilnya apakah layak menerima atau tidak, pemerintah pada level atas lah yang bisa menentukan orang ini layak dapat BPJS PBI atau tidak. Itu prioritas penggunaan dana desa di tahun 2024, arah kebijakannya ke sana. Bagian yang ketiga yaitu surat edaran Bupati Sekadau tentang percepatan penurunan stunting. Nah, ini sudah disinggung oleh Kades dan Kasih Pendegang. Kami ingin menyampaikan bahwa perlu atau tidak perlu menurut kebutuhan kita, APBD tahun 2023 memang harus diubah. Diubah karena apa? Karena surat edaran Bupati sifatnya wajib kita laksanakan, gitu ya. Jadi APBD kita pasti akan berubah, setidaknya karena ada intervensi kebijakan pemerintah melalui surat edaran Bupati. Surat edaran Bupati itu turunannya dari Perpres seperti yang sudah disampaikan oleh Kasih Pendegang. Apa yang diperintahkan dilakukan perubahan dan wajib dilaksanakan dalam surat edaran Bupati. Yang pertama akan dilakukan rembuk stunting di desa. Nah, tahun 2023 adalah tahun pertama kita melakukan rembuk stunting. Siapa yang terlibat dalam rembuk stunting? Ada Bu Bidan, ada tenaga kesehatan, ada kader posyandu, terutama yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gizi anak. Kira-kira kayak gitu. Mungkin pemerintah kabupaten juga akan menurunkan ahli gizi. Ada juga penyuluh keluarga berencana PLKB, BKKBN Kabupaten Blitar Hilir. Itu yang pertama, rembuk stunting. Yang kedua adalah pelatihan EHDW untuk admin EHDW desa dan kader pemberdayaan masyarakat yang akan mengoperasikan EHDW. EHDW itu menginput data-data ibu hamil, balita di bawah 5 tahun balita. Nah, itu ke dashboard EHDW. EHDW ini milik Kementerian Desa, dia konsen kepada gizi anak dan ibu hamil. Yang ketiga itu terkait dengan penurunan stunting sendiri berdasarkan data yang sudah ada. Saya tidak tahu apakah menggunakan data ISIMIL punya PLKB, BKKBN, atau menggunakan data EPPBGM punya Dinas Kesehatan, EPPBGM namanya, kalau tidak salah. Nah, ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tentang kebijakan Pak Camat untuk mengambil desa ODF, sebenarnya ODF ini adalah bagian dari cara-cara pencegahan stunting. Jadi cara-cara pencegahan stunting itu banyak ya, mulai dari sanitasi, baik itu ketersediaan WC, jamban keluarga, atau ketersediaan bagaimana memperoleh air bersih menjadi perhatian. Bahkan untuk kegiatan pencegahan stunting seperti referensi yang pernah kita baca, terkait juga dengan perilaku kita di dalam keluarga, dimana kalau ada anak balita, mohon maaf, yang orang tuanya merokok juga akan bisa menyumbang risiko stunting. Kira-kira gitu ya. Kalau saya salah, mohon diklarifikasi oleh Bu Bidan atau tenaga kesehatan ya, dengan dibiarkan salah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan daftar usulan RKP Desa tahun 2024 yang akan dieksekusi oleh pemerintah daerah atau pusat di mulai tahun 2025. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kiranya pengantar ini menjadi bahan kita dalam menyusun perencanaan desa tahun 2024. Akhirnya saya akhiri pengantar ini dengan Adil Katalino, Bacuramin Kasarga, Basengat Kajuwata. Terima kasih.